Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek metode penelitian yang berjudul Aplikasi Pendaftaran Siswa-siswi MI Al-Ihsan dengan anggota Rahmat Afriyadi dengan NIM 192000782, Satrio Nugroho dengan NIM 1920077, Gusti Wijaya Saputra dengan NIM 192000421, Galinggi Septiar dengan NIM 192000436, Ahmad Daniawan dengan NIM 192000308, Safira Awalia dengan NIM 192000391. Selanjutnya, saya Gusti Wijaya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dan pembahasan dari metode penelitian kami. Nah, di latar belakang, pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi muda dalam menyambut dan menghadapi perkembangan zaman di era global. Maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi berdampak pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran tidak terlepas dari media, metode, dan hasil belajar. Media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan materi pendidikan yang disampaikan guru kepada siswa. Nah, kemudian di sini ada permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi di dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa lebih banyak belajar secara teori. Pembelajaran di kelas lebih diarahkan kepada kemampuan anak untuk memahami materi pelajaran. Sedangkan teori yang dipelajari siswa kurang adanya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan siswa kurang mengerti lebih dalam dari materi suatu pelajaran. Kemudian ada pembahasan. Di penelitian ini, kami berkesempatan untuk meneliti Sekolah Dasar MI Al-Ihsan. Di sana kami akan meneliti tentang peningkatan pengetahuan siswa dengan variabel bebasnya kualitas sekolah dan variabel terikatnya yaitu metode pembelajaran. Dan kemudian akan disampaikan oleh Saudara Galinggi Septiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galinggi Septiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Di sini ada 5 deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Yang pertama ada data siswa. Data siswa itu seperti nama-nama siswa-siswinya. Kemudian yang kedua ada data waktu pendaftaran, yaitu kapan dia daftar, seperti tanggal berapa dia daftar, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian ada laporan siswa yang mendaftar. Keempat, ada info jumlah siswa yang diterima. Kemudian yang terakhir ada pembayaran. Lanjut, di sini ada keuntungan yang diharapkan. Di sini ada 2 keuntungannya. Yang pertama dari sisi sekolahnya. Di sini sekolahnya yaitu MI Al-Ihsan. Keuntungan yang pertama dari sekolahnya itu mempermudah pendaftaran siswa. Yang kedua, mempermudah pelayanan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, menghemat biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, mempermudah mencetak laporan. Yang keenam, tidak menimbulkan keramaian di kala pandemi. Dan yang terakhir, mempermudah input data siswa. Kemudian dari sisi pemakai atau pendaftar, ada 2 keuntungan. Yang pertama, lebih cepat dan tidak ribet dalam melakukan pendaftaran. Yang kedua, lebih nyaman karena sudah sistem otomatis. Selanjutnya, perancangan aktivitas global. Di sini ada deskripsi aktivitas, yaitu ada 11 deskripsi aktivitas. Kemudian ada jumlah hari, ada estimasi biaya. Nah, yang pertama, deskripsi aktivitasnya yaitu analisa dan desain sistem. Di sini jumlah harinya yaitu 3 hari penyelesaian. Estimasi biaya 500.000. Kemudian ada desain aplikasi.
selesai dalam 3 hari, estimasi biaya 250.000, kemudian software 4 hari, estimasi biaya 400.000. Kemudian programmer 6 hari, estimasi biayanya 1 juta. Kemudian ada testing 2 hari, estimasinya 250.000. Kemudian instalasi dia memerlukan 3 hari, yaitu estimasi biayanya 200.000. Kemudian dokumentasi 1 hari 50.000, training 3 hari 100.000, administrasi 2 hari 200.000, pemeliharaan 4 hari 100.000, meeting dan lain-lain 2 hari, yaitu estimasi biayanya 100.000. Jadi di total ada 33 hari dan biaya totalnya 3.150.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan analisa kebutuhan sistem, yaitu perangkat lunak, sistem operasi Windows 10 dengan peralatan Visual Studio Code, PHP, Bootstrap, dan web server. Perangkat kerasnya yaitu prosesor minimal Core i5, harddisk 1 TB, RAM minimal 8 GB, VGA card minimal 512 MB, komponen mouse, CD-ROM, dan printer. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan pemeliharaan korektif, bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya. Pemeliharaan adaptif yaitu dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan. Pemeliharaan preventif mempertinggi cara kerja atau mentabilitas atau kemampuan untuk di maintenance. Pemeliharaan preventif terdiri dari atas inspeksi periodik dan pemeriksa sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Saya, Ahmad Daniawan, akan menjelaskan tampilan website pendaftaran siswa-siswi MI Al-Ihsan. Pada slide 8, siswa-siswi diminta memasukkan biodata yang berisi nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pada slide 9, orang tua siswa-siswi mengisi biodatanya berisi nama, tanggal lahir, pekerjaan, dan tempat tinggal. Pada slide 10, semua data yang diisi sudah tersimpan dan bisa melakukan pengeditan jika terjadi kesalahan. Pada slide 11, tampilan ini menunjukkan bagian pendaftaran yang telah diisi. Pada slide 12 yaitu dashboard admin yang mana kita bisa melakukan pemantauan. Pada slide 13 yaitu tampilan mata pelajaran yang telah diperoleh oleh siswa atau siswi dari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Di slide 14 yaitu menu pembayaran yang mana jumlah pembayarannya berbeda sesuai dengan kelas masing-masing yang telah ditentukan oleh pihak MI Al-Ihsan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Dengan sistem penerimaan siswa baru berbasis web, maka calon siswa tidak harus menunggu cetakan surat edaran dan formulir dari sekolah. 2. Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web diharapkan dapat mempermudah proses pengolahan data serta mempercepat pengambilan keputusan mengenai penerimaan siswa baru. Saran 1. Pemeliharaan web sebaiknya dilakukan secara berkala, terutama setiap tahun ajaran baru. 2. Lakukan backup data secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Afriadi. Saya akan menjelaskan rekap kuesioner. Pada slide ini kita menampilkan tabel dengan kolom timestamp, partisipan, dan sum. Kolom timestamp berisi tanggal berapa responden menjawab kuesioner ini. Lalu kolom partisipan berisi email responden. Lalu kolom sum berisi jumlah dari total masing-masing pertanyaan.
Pertanyaan yang diberikan berjenis skala Likert, yang mana pertanyaan tersebut memiliki 5 kriteria jawaban, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, yang mana kriteria tersebut diberi poin 1-5. Sebagai contoh, responden pertama yaitu mi.alihisan.data01@gmail.com mendapat poin 50, yang berarti responden ini menjawab sangat setuju pada semua pertanyaan, karena kami memberikan total 10 pertanyaan kepada responden. Selanjutnya, kuesioner skala Likert yang diberikan merupakan kumpulan pertanyaan seputar metode pembelajaran dan kualitas sekolah. Dalam uji T kali ini, kami mengasumsikan nilai yang ingin diuji adalah 45. Nilai 45 sendiri berarti bahwa semua pertanyaan skala Likert yang diberikan responden menjawab setuju. Lalu di bawahnya ada HO, mu sama dengan 45, HA, mu tidak sama dengan 45. Interpretasi uji T. Yang aturan pertama, jika signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka kita menolak HO dan HA diterima. Di sini signifikansi adalah 0.023, yang mana lebih kecil dari 0.05. Maka menurut aturan 1, HO ditolak dan HA diterima. Lalu aturan 2, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini T hitungnya adalah 2.588, yang mana lebih besar dari 1.771. 1.771 ini adalah T tabel dari baris 13 dan nilai 0.05. Untuk aturan 2, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dalam hasil ini, aturan 1 dan aturan 2 valid, yaitu menolak HO dan menerima HA, yang berarti nilai uji T yang kami asumsikan yaitu 45 tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.